Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Leo. Langsung aja mari mulai. Ini dia. Ada energi dari Queen of Cups di sana, kemudian ada Six of Wands, berikut ada energi dari Death, berikut ada energi dari ini, dan kemudian ada energinya di sini, dan berikutnya ada energinya di sini ya. Oke, kemudian ada energi dari berikutnya ini, kemudian ada di sini, dan kemudian ada di sini ya. Oh ya. Kalau malah saat ini tuh kamu lagi kayak yang sedih banget ini ya. Sedih banget gara-gara relationship-nya kalian. Gitu loh. Jadi kamu kayak ngerasa bahwa dia ada bersikap tidak benar ke kamu. Bersikap curang ke kamu gitu loh. Ya. Dan memang di sini kayak kelihatan dianya itu tuh ini ya. Seperti mengabaikan kamu ya. Dia yang tadinya itu tuh selalu ada, selalu hadir gitu ya. Tapi kok sekarang malah dia berusaha untuk terlihat ya, menihilkan dirinya dia dari hidupnya kamu. Gitu loh. Dia bisa aja ini tuh semacam entah dia kembali lagi ya ke pasangan dia sebelum bersama dengan kamu. Gitu ya kan. Dia karena Maria ada pergerakan kembali lagi melanjutkan kehidupannya dia sebelum dianya itu tuh ketemu sama kamu. Gitu lah. Ya, jadi kamu ini tuh jadi kayak semacam kehidupan yang sementara dia jalani ya, dan kemudian dia tinggalkan lagi untuk di saat ini. Itu kalau mari lihat ya. Jadi back to basic dia ceritanya. Back to basic. Gitu loh. Jadi kalau Mari bilang ini sih orang yang sebenarnya sudah mengambil keputusan. Sudah mengambil keputusan bahwa kamu dan dia the end. Gitu lah. Ya. Nggak peduli kalian ternyata sudah berapa lama untuk bersama ya. Namun ya itu tadi. Kalau dia rasa memang kayaknya siklus hidupnya dia dengan kamu sudah cukup. Gitu loh ya. Jadi bisa juga memang gini, dia bukannya meninggalkan kamu ya. Maksudnya dia tidak ada bilang dia cerai sama kamu. Beberapa dia tidak ada bilang bahwa dia mau putus sama kamu gitu ya, tidak mau lagi jadi pacarnya kamu. Beberapa bukan seperti itu. Meninggalkan di sini tuh artinya bahwa dia tidak lagi mau berkolaborasi dengan kamu. Gitu lah. Misalnya begini nih, contoh aja ya. Contoh, dia nggak mau ngikutin kamu lagi gitu. Contohnya gini, dulu sebelum bersama dengan kamu, dia adalah wanita karir. Contoh aja nih. Tapi ketika dia dengan kamu, dengan segala macam alasanmu, kamu bilang, udahlah nggak usah kerja lagi gitu ya. Jadi ibu rumah tangga saja misalnya gitu ya. Pokoknya kamu di rumah sajalah gitulah pokoknya. Aku yang backup urusan finansialnya kamu. Nah, oke, untuk beberapa saat dia baiklah gitu ya, dia resign gitu. Nah, namun untuk di saat sekarang dia kayak ketika menjalani kehidupan sebagai wanita domestik, hanya banyak di rumah saja, dia tidak menjadi dirinya dia gitu loh. Nah, jadi saat sekarang dia kayak udahlah. Walaupun nanti resikonya kamu marah-marah, kamu nggak setuju, tapi dia mau kembali mengaktualisasikan dirinya melalui bidang pekerjaan, gitu lah. Nah, itu bisa di sana kan. Jadi kamu ini tuh jadi kayak sedih gitu. Apa sih orang ini kok nggak mau sih dianya dibuat enak gitu ya.
dibuat nyaman hidupnya dia, nggak usah ribet dia mikirin pekerjaan, malah dia memilih pekerjaan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu sedih, kamu ndak dipatuhi gitu loh. Padahal maksudnya kamu sebenarnya ya baik nyuruh dia untuk resign. Misalnya seperti itu loh ya. Misal contohnya gitu. Jadi dia ndak bilang bahwa aku pisah, hanya saja hidup yang dia tempuh itu tuh ndak cocok dengan kamu. Itulah. Ya, atau kemudian kalian itu bisa aja sudah lama bersama, tapi tiba-tiba dia bilang, aku pindah aja ya, aku baliklah ke rumah orang tuaku, misalnya yang kayak gitu. Aku hidup dengan, aku jagain ibu sajalah. Nah, itu contoh ya. Terlalu jauh tempat kita tinggal, aku nyari kosan aja lah, dekat dari tempat kerjanya aku, nah gitu. Jadi kayak kamu ngerasa bahwa dia mengasingkan dirinya dia dari kamu. Itulah ya. Karena melihat kamu memang membutuhkan kepatuhan juga ya. Dari si dia ya. Tuh. Kamu kayak butuh kenyamanannya kamu bisa didapat dalam sebuah relationship apabila dianya itu tuh mengiyakan keputusan-keputusannya kamu gitu. Kalau enggak kamu bisa marah, kamu bisa kecewa, itu loh ya, kamu nggak seneng gitu. Dan ketidaksenangannya kamu ini tuh kecenderungannya mau kamu tunjukin ya, karena kamu ini kan Leo ya, namanya orang Leo itu kan memang dia belak-belakan gitu loh. Jadi setiap emosi atau pemikiran yang hadir dalam dirimu, kamu ungkapkan ke dia. Dan ya beberapa dengan pengungkapannya kamu demikian, bisa dia tangkap justru seperti sebuah tekanan. Menekan dirinya, ngebatasi dirinya dia. Gitu loh. Karena seseorang ini tuh semacam, aku harus merdeka, aku harus bebas. Gitu dia. Jadi seperti seseorang yang bukannya dia bilang tidak baik dengan kamu ya. Kamu juga seabrek-abrek gitu loh. Baik hatinya kamu, menyenangkannya dengan kamu itu tuh banyak gitu ya. Tapi bisa-bisa dia anggap tidak cukup gitu loh. Tidak cukup untuk memberikan jaminan kebahagiaan jangka panjang bagi dia. Nah, seperti itu. Bisa juga kayak yang dia anggap bahwa setiap apa yang dia dapatkan dari kamu ada timbal baliknya. Dan beberapa menganggap bahwa timbal balik itu tuh kok ndak seharga gitu. Bayarannya tuh mahal. Di sana ya. Bayarannya mahal. Dan seperti dia itu tuh ngerasa dia ndak sanggup lagi di situ. Itulah. Dengan memilih kamu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi ini ternyata konsekuensi yang berat menurut si dia. Jadi malah bilang di sini tuh kamu baik-baik, tapi kok ternyata tidak puas, tidak begitu puasnya dengan kamu. Karena seseorang ini tuh ya, kalau mari lihat, dia ini tuh, ini maaf ya, ini contoh aja nih, maaf. Misalnya gini, kalau dengan kamu, iya sih kamu kasih duit ke dia gitu ya, tapi kayak dia punya standar bahwa hidupnya dia ndak cukup hanya dengan duit senominal yang kamu kasihkan itu tuh ke dia gitu loh. Udah beberapa masa dia ngikuti, dia coba beradaptasi ya dengan duit yang kamu kasih, tapi dia merasa enggak lah, nggak cocok kayak gini, style hidupnya aku nggak cocok gini. Gitu loh ya. Jadi walaupun dia cinta kamu, walaupun dia masih sayang sama kamu, namun ternyata dia lebih memilih diri dia sendiri, gitu loh. Di sana. Jadi dia tidak bisa terlalu lama ya beradaptasi dengan kamu, nggak bisa. Itu.
nggak cocok stylenya itu, kamu yang kamu tawarkan ke dia ya, style hidupnya itu tuh kurang cocok. Itu loh. Jadi dia bilang bukannya aku di sini tuh tidak berupaya ya sesuai dengan maunya kamu, tapi saat sekarang aku kok ya nggak sanggup gitu. Aku nggak sanggup lagi. Aku menyerah deh, gitu dianya. Aku menyerah. Dan rasa percaya diri seseorang ini ya, bahwa hidupnya dia itu tuh akan bisa lebih baik tanpa kamu, ini tuh sangat amat tinggi saat sekarang. Itu loh. Dengan kamu baik dan tanpa kamu juga dia kayak punya gambaran pasti akan lebih baik lagi, gitu si dianya. Dan ketika pun ideal hidup yang dia mau tempuh ini akhirnya berbayar dengan rusaknya relationship kalian, tapi menurut dia itu worth it. Udahlah, nggak ada masalah lah. Kalau kemudian dengan pilihan hidupnya dia membuat kamu menjadi meninggalkan dia rasa nggak ada masalah di situ. Itu dianya. Ada yang dia terima tapi dia rasa tidak cukup. Itu loh. Atau misalnya kayak gini, contoh lagi ya. Kamu mau bersama dengan dia dalam hubungan yang casual. Tidak dalam hubungan ikatan yang jelas. Entah itu tuh kejelasan dalam artian pernikahan. Gitu ya. Kamu maunya ya udah kita pacaran doang gitu loh. Tapi dia enggak cukup dengan hanya pacaran. Ketenangannya dia adalah jika dia terikat gitu lah, terikat dalam kesakralan pernikahan yang dijamin oleh negara. Nah, jadi kamu hanya mau pacaran doang. Aku nggak mau pacaran, aku mau menikah. Ya udah, kalau kamu nggak mau menikah, aku tinggalin aja kamu. Gitu dianya. Gitu dia. Ya. Aku cinta pada rumah tangga kita, tapi aku juga cinta kepada diri aku sendiri. Aku hobinya itu tuh kerja misalnya ya. Hobinya itu tuh punya banyak uang gitu ya. Aku ke hobinya aku aja deh. Gitu si seseorang ini. Itu loh. Jadi kayak ini adalah titik balik ganti poin. Kalau dulu dia merasa bahwa dia yang harus beradaptasi dengan kamu, dia menerima bagaimana adanya kamu. Saat sekarang ya, dia walaupun dia nggak ngajak kamu untuk bersepakat ya, tapi secara otomatis ya, mau nggak mau menurut dia ya kamu harus ngikutin dia gitu loh. Kamu harus menerima segala macam keputusannya dia di sana ya. Kamu sepakat dengan gaya hidupnya dia atau tidak sepakat, itu adalah urusannya kamu. Pokoknya aku dengan dirinya aku. Lebih ke situ ini orangnya. Gitu ya. Dan ya ketika dia melakukan hal yang demikian, itulah yang bikin kamu itu tuh kamu marah, kamu kecewa, kamu sedih banget gitu ya. Apalagi kalau seseorang ini tuh bilang cerai sama kamu, bilang pisah sama kamu. Sedih sekali kamunya. Gitu ya. Ada sensasi yang bikin kamu itu tuh merasa terusik gitu loh. Dan untuk di saat sekarang bisa-bisa memang kamu kayak nggak tahu ya, kamu ini tuh harus melakukan apa untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Nge-freeze otaknya kamu gitu ya. Kecerdasannya kamu itu tuh berhenti gitu loh. Karena kamu sedang terlarut pada perasaannya kamu. Nah di sana, ya. Jadi kayak perubahan yang seperti ini tuh, walaupun kalian orangnya sebenarnya suka dengan perubahan hidup ya, tapi perubahan ini tuh kok kayak agak-agak lebih sakit gitu loh, lebih nggak nyaman gitu, ya, lebih nggak nyaman di sana. Tapi bisa-bisa ini maaf aja ya Leo ya. Sesungguhnya apapun yang terjadi dalam relationship-nya kalian, ini tuh hal yang kecilnya nih bagi kamu. Tapi agak ada dramatis-dramatisnya kamu, mari tengok ini. Jadi kayak kamu itu tuh tanpa sadar sedang lebay, ya,
mau berperan sebagai orang yang tersakiti. Padahal orang-orang Leo nggak gampang kalian tersakiti, nggak gampang. Kalian mah bisa itu tuh, masa bodoh, kalian bisa gampang kayak gitu. Ya, tapi kali ini itu tadi kata Maria, tanpa sadar kalian membiarkan diri kalian lemah, gitu loh, berdramatis. Pura-puranya kalian di sini tuh melankolis, gitu ya. Padahal ini bukan kalian sih. Gitu. Kayak dengan sengaja kamu pancing-pancing dirimu, aduh aku sedih banget, wah aku marah, wah aku kecewa gitu loh. Padahal kalau kalian tenang, beneran nggak sih kalian ini tuh sedih? Lah yang enggak juga gitu loh. Tapi kok kayaknya acting sedih itu tuh menjadi pilihan peran ya. Perannya kalian saat sekarang. Itu kalau mau lihat ya. Jadi kayak aku sedih banget, aku nggak mau terima kayak gini sikapnya dia, kok dia ngediamin aku, kok dia nggak nurut sama aku, entah ya. Lebay-lebaynya kalian nih. sorry aja ya, karena kalian bukan orang yang serapuh ini. Orang yang gampang kesel mungkin iya ya, orang yang gampang kesel. Namanya energi api kan, gampang keselnya. Gitu loh. Jadi belum ini tuh belum kamu cerna dengan baik, kamu udah responsif. Ya responsifnya tadi pakai acara nangis-nangis lah, pakai acara galau-galau lah. Gitu. Padahal apakah memang ini patut untuk kamu galaukan? Ya enggak juga sih kalau menurut Mari. Nggak pantas lah seseorang ini tuh membuat kamu merasa jatuh ya. Tapi itulah, namanya itu peran yang kamu pilih kan. Yaudahlah, nikmatilah perannya kamu ini dulu kan, biar kamu juga berwarna hidupnya kan. Jangan yang happy-happy aja kamu ya. Ada masa-masanya galau-galau nggak jelas juga lah. Seperti itu. Oke, jadi hubungan ini tuh lagi kondisi kamu pilih untuk menilai ini sedang tidak baik-baik saja. Gitu loh. Padahal ada nggak adanya dia, Mari lihat sih enggak juga ya berdampak besar bagi kamu ya. Itu loh. Enggak juga berdampak besar. Kecuali kamu sedang melebih-lebihkan. Wah, dia itu tuh ya seperti oksigen bagi paru-parunya aku. Nah, gitu. Oke, baik. Leo, sekarang Mari akan tarik koinnya biar kita cari tahu ya kepada Leo mana sih pembacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ini hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke, baik. Di sini ada inisial U, udara, R ada raja, J ada jalan, O orang, dan N ada inisial nama. Baik. Di sini mari masuk ke zodiak. Ada Cancer, Scorpio, Taurus, Pisces, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, Leo, Aquarius lagi, dan Sagittarius lagi. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.